Oke, ada pertanyaan yang menarik nih. Bagaimana jika saya di ghosting? Apakah itu menjadi urusan tidak selesai? Ya, tentu itu bisa menjadi urusan tidak selesai. Pertama gini, di dalam Gestalt terapi itu dijelaskan. Jadi kalau misalkan ada energi yang kita keluarkan terhadap sesuatu itu, maka akan ada sebuah introject gitu kan. Jadi ada energi luar yang kita punya kesan, itu kita ada introject. Sehingga kalau kita misalkan suka sama orang itu akan terekam dan menjadi introject bagi diri kita. Nah, sehingga ketika introject itu atau orang, katakan saja orang dari luar diri kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka ada energi kekecewaan gitu kan. Sehingga itu akan menjadi sebuah blokade. Kalau diumpamakan seperti energi kekecewaan, gitu, kesedihan, atau itu akan menjadi sebuah seperti tabungan emosi negatif. Anda bisa bayangkan seperti Coca-Cola yang diaduk-aduk. Mungkin itu perasaan orang yang di ghosting seperti itu. Tapi ada tapinya. Sebetulnya bahwa orang itu bisa mengambil keputusan kembali, gitu, tidak terikat dengan peristiwa itu. Sehingga sebetulnya apakah kita mau terlarut di dalam peristiwa itu, maka itu adalah keputusan juga, atau kita mau mengambil keputusan untuk mengambil kembali posisi bahwa hidup saya itu saya yang bertanggung jawab dan saya ingin hidup saya lebih baik dan ingin ke depan lebih baik. Nah, itu adalah keputusan juga. Dan ini tergantung keputusannya, apakah mau terlarut dalam itu atau kita melepaskan diri dari belenggu itu. Karena tidak ada yang selamanya, ya. Itu adalah kita bisa mengambil keputusan dalam situasi itu. Oke, good, bagus sekali. Terus bagaimana bersikap, ya? Sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa kita harus mengatakan pada diri kita bahwa Anda itu adalah orang yang berharga, gitu. Jadi yang ibaratnya berharga, punya yang istimewa, gitu. Ketika Anda ibaratnya ditinggalkan tanpa alasan yang jelas, itu bukan soal kesalahan Anda. Itu yang harus dicatat, bahwa karena orang itu mengambil keputusan yang sebenarnya kita tidak ada urusannya dengan diri kita. Oleh karena itu, katakan bahwa saya berharga, dan orang lain itu kalau misalkan itu dia meninggalkan saya, itu berarti itu bukan lagi urusan saya. Katakan itu karena hidup Anda ada yang kendalikan. Lebih baik kita punya sosok introject positif bagi diri kita daripada introject yang negatif bagi diri kita, karena itu akan membuat kita menjadi lebih tenang, nyaman, dan utamanya adalah ketika kita mengambil sebuah sikap bahwa saya berharga, saya adalah orang yang istimewa, gitu kan, dan mencintai diri Anda, itu lebih baik. Dan insya Allah nanti mungkin Anda akan bertemu dengan yang terbaik dari hal itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang ketiga, yaitu bagaimana caranya supaya kita merasa bahwa kita bisa tidak mudah untuk terpengaruh, ya. Ini sebetulnya satu pertanyaan menarik, tapi gini, ini soal bagaimana cara kita tegas pada diri kita, itu satu. Jadi tadi saya sudah cerita bahwa caranya adalah kita katakan bahwa saya berharga, saya mencintai diri saya dengan segala keistimewaannya. Dan ketika ada orang yang bersikap gitu kepada kita, ya sudah, itu adalah keputusan dia, bukan keputusan Anda. Nah, yang selanjutnya adalah kalau ada orang yang misalkan seperti itu, bagaimana? Ya, pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana cara kita melakukan sebuah jarak, ya. Jadi tidak selalu ketika ada orang yang misalkan mendekati kita, itu kita menganggap itu memasukkan orang itu langsung ke dalam ruang pribadi kita. Jadi kita harus punya yang itu jarak. Sederhananya kita punya filter. Kenapa? Filter atau ibaratnya benteng ini akan melakukan sebuah cara bagaimana melindungi perasaan kita. Nah, ini penting, karena kalau misalkan memang itu ibaratnya sesuai dengan, dan ibaratnya match, sesuai, kemudian ada satu sama lain, Anda juga ibaratnya satu positif gitu ya, dua-duanya, itu mungkin ada ruang pribadi yang masuk. Tapi
tidak secara langsung masuk segala sesuatunya Anda bolehkan masuk ke ruang pribadi, karena orang yang masuk ke ruang pribadi itu adalah yang mungkin menurut kita adalah hasil dari filter itu. Itu satu ya. Kedua, ya tadi saya berbicara tentang benteng. Benteng yang penting sebetulnya bukan dalam arti apakah kita tertutup, bukan, tapi kita melakukan sebuah proteksi, bagaimana mengendalikan perasaan kita. Jadi tidak serta-merta bahwa ibaratnya ada yang memberikan perasaan, saat itu kita langsung membuka perasaan selebar-lebarnya. Kan benteng ini akan melindungi kita juga dari perasaan-perasaan sakit. Nah, ini adalah bagian penting, sehingga ada yang namanya itu penjaga, memproteksi rasa itu. Nah, oleh karena itu proteksi itu ya, filter dan proteksi itu adalah kata kuncinya yang saya kira bisa membuat relasi kita lebih baik gitu.